Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rumana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hari ini saya akan meresum mata kuliah dari materi pengantar ekonomi Islam. Yang pertama ada paradigma ekonomi Islam, yaitu prinsip halal menuju kemaslahatan bersama. Nilai dan aturan Islam. Itu ada 3, ada prinsip keadilan dalam ekonomi, konsep halal dan haram, dan larangan riba dan gahar. Prinsip keadilan dalam ekonomi adalah Islam menekankan keadilan dalam distribusi kekayaan dan transaksi ekonomi, melarang eksploitasi dan mewajibkan pembagian manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Yang kedua itu konsep halal dan haram. Adalah Islam membedakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan yaitu halal dan yang dilarang yaitu haram, menjadi panduan utama dalam produksi, konsumsi, dan investasi. Yang ketiga itu larangan riba dan gahar. Islam melarang riba atau bunga dan gahar atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi ekonomi karena dianggap eksploitatif dan menciptakan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu prinsip halal dan keadilan. Dibagi menjadi 3 yaitu konsep dasar halal, yang kedua implementasi keadilan ekonomi, dan yang ketiga larangan riba dan gahar. Yang pertama ada konsep dasar halal. Prinsip halal mengatur aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ketentuan syariah, mencakup sumber pendapatan, metode transaksi, dan jenis produk yang diperdagangkan. Yang kedua, implementasi keadilan ekonomi. Keadilan dalam ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata, menghindari eksploitasi, dan memastikan setiap pihak mendapatkan hak yang proporsional. Dan yang ketiga adalah larangan riba dan gahar, yaitu Islam melarang praktik riba atau bunga dan gahar atau ketidakjelasan dalam transaksi ekonomi karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Selanjutnya, ekonomi sebagai ibadah. Dibagi menjadi 3 yaitu konsep dasar ekonomi ibadah, yang kedua niat dalam transaksi ekonomi, dan yang ketiga implementasi nilai spiritual. Yang pertama, konsep dasar ekonomi ibadah adalah aktivitas ekonomi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada Allah dan dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Dan yang kedua, niat dalam transaksi ekonomi. Niat yang benar mengubah kegiatan ekonomi biasa menjadi ibadah bernilai pahala, dengan fokus pada kebaikan bersama dan ridho Allah. Dan yang ketiga, implementasi nilai spiritual, yaitu menerapkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua yaitu divisi ekonomi Islam. Selanjutnya adapun poin-poin dari divisi ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah ada pengelolaan sumber daya syariah. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prinsip dasar pengelolaan syariah, yang kedua pemanfaatan sumber daya alam, yang ketiga distribusi kekayaan adil. Yang pertama, prinsip dasar pengelolaan syariah itu pengelolaan sumber daya dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip halal, keadilan, dan keberkahan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah yang harus dikelola secara bijaksana, berkelanjutan, dan memperhatikan keseimbangan. Yang ketiga, yaitu distribusi kekayaan adil. Sistem ekonomi Islam menekankan pemerataan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mencegah penumpukan harta pada segelintir orang. Yang kedua ada aspek produksi halal, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama konsep dasar produksi halal, yang kedua kriteria produk halal, yang ketiga rantai pasok halal. Yang pertama konsep dasar produksi halal, yaitu produksi halal adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi syariat Islam,
bebas dari unsur haram dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dan yang kedua, kriteria produk halal yaitu produk halal harus bebas dari bahan haram, proses yang thayyib atau baik, tidak membahayakan kesehatan dan dihasilkan dengan cara yang etis sesuai syariah. Yang ketiga itu ada rantai pasok halal, yaitu seluruh tahapan rantai pasok harus memenuhi standar halal dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Yang kedua itu distribusi dan konsumsi adil, dibagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip distribusi dalam Islam. Yang kedua, konsumsi halal dan thayyib. Yang ketiga, zakat dan wakaf. Yang pertama, prinsip distribusi dalam Islam adalah distribusi dalam ekonomi Islam berlandaskan keadilan, pemerataan, dan menghindari penimbunan kekayaan, bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama sesuai syariah. Yang kedua, konsumsi halal dan thayyib adalah Islam mengatur konsumsi pada hal halal, baik, dan tidak berlebihan, mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga itu zakat dan wakaf adalah instrumen distribusi kekayaan wajib dan sukarela dalam Islam, menjamin peredaran harta dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan. Selanjutnya yang ketiga itu ruang lingkup ekonomi Islam. Adapun poin-poin dari ruang lingkup ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah produksi barang halal, dibagi menjadi 3, yaitu konsep dasar produksi halal, kriteria bahan baku, proses produksi Islami. Yang pertama, konsep dasar produksi halal, yaitu produksi halal mengacu pada proses pembuatan barang yang sesuai dengan syariah Islam, bebas dari unsur haram dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Yang kedua itu kriteria bahan baku, yaitu bahan baku produksi harus berasal dari sumber yang halal, tidak mengandung unsur najis, dan diperoleh melalui cara yang dibenarkan syariah. Yang ketiga itu proses produksi Islami adalah proses produksi harus menghindari pencampuran dengan bahan haram, mengutamakan kebersihan, dan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu keadilan sosial ekonomi. Dibagi menjadi 3, yaitu konsep keadilan dalam Islam, distribusi kekayaan yang adil, dan larangan riba dan gahar. Yang pertama itu konsep keadilan dalam Islam adalah Islam memandang keadilan sosial ekonomi sebagai prinsip fundamental yang menjamin distribusi kekayaan secara merata dan mencegah eksploitasi dalam masyarakat. Yang kedua, distribusi kekayaan yang adil adalah ekonomi Islam menekankan mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga itu larangan riba dan gahar. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dan gahar karena menciptakan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan yang bertentangan dalam prinsip keadilan sosial. Selanjutnya itu kebijakan kesejahteraan rakyat. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada prinsip dasar kesejahteraan Islami, yang kedua instrumen distribusi kekayaan, yang ketiga peran negara Islam. Yang pertama itu prinsip dasar kesejahteraan Islam adalah kebijakan kesejahteraan dalam ekonomi Islam berlandaskan keadilan distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua itu instrumen distribusi kekayaan, yaitu adalah zakat, wakaf, dan sedekah menjadi instrumen utama redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesengajaan ekonomi dalam masyarakat. Yang ketiga itu peran negara Islam adalah negara berperan sebagai regulator yang menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar rakyat, mencegah monopoli, dan mengembangkan infrastruktur publik sesuai maqasid syariah. Selanjutnya yang keempat yaitu metodologi ekonomi Islam. Adapun poin-poin dari metodologi ekonomi Islam adalah
Yang pertama, sumber hukum ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua As-Sunnah dan hadis, yang ketiga ijma ulama. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama, yaitu Al-Quran menjadi landasan primer dalam ekonomi Islam yang memuat prinsip dasar tentang hal haram, halal atau haram, riba, zakat, dan keadilan dalam bertransaksi. Yang kedua itu as-sunnah dan hadis adalah sunnah Rasulullah menjadi sumber hukum kedua yang menjelaskan praktik ekonomi seperti jual beli, kemitraan, dan etika bisnis dalam Islam. Yang ketiga itu ijma ulama adalah konsensus para ulama dalam menetapkan hukum ekonomi Islam untuk masalah-masalah kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu pendekatan deduktif-induktif. Yang pertama, konsep pendekatan deduktif adalah pendekatan yang dimulai dari prinsip Al-Quran dan Sunnah sebagai premis utama, kemudian diterapkan untuk menghasilkan hukum ekonomi Islam yang spesifik. Yang kedua, konsep pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang menganalisis fenomena ekonomi di masyarakat, kemudian diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariah untuk merumuskan kebijakan ekonomi Islam. Yang ketiga itu integrasi kedua pendekatan, adalah penggabungan metode deduktif-induktif, menciptakan metodologi komprehensif yang memastikan aturan ekonomi Islam tetap relevan dengan realitas dan sesuai syariah. Selanjutnya, relevansi aturan syariah, yaitu kesesuaian dengan Al-Quran adalah aturan syariah dalam ekonomi Islam untuk merujuk pada Al-Quran sebagai sumber utama, memastikan setiap transaksi dan kebijakan sesuai petunjuk Allah. Yang kedua, adaptabilitas terhadap perubahan adalah aturan syariah memiliki fleksibilitas menghadapi perkembangan ekonomi modern melalui ijtihad dan qiyas, tetap relevan dengan berbagai konteks zaman. Yang ketiga itu keadilan ekonomi, yaitu syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil, pelarangan riba, dan perlindungan hak-hak konsumen, menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan bagi semua pihak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambahkan pemahaman kita mengenai ekonomi Islam secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.